Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. jawab. Iya nggak apa-apa. Saya jawab mereka. Pada hari ini teman-teman sekalian kita pengen sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita. Nah, salah satunya adalah kalau mau belajar Islam tuh dari mana sih? Jadi ada yang banyak nanya, saya tuh mau belajar Islam karena sekarang banyak yang hijrah ya, banyak hijrah dari nggak paham tentang Islam, nggak peduli tentang Islam, tapi alhamdulillah banyak sekarang yang mau belajar tentang Islam dan mau peduli tentang Islam. Dan pertanyaan yang biasanya dipertanyakan adalah mau belajar dari mana? Karena banyak mengatakan, apa gue belajar baca Quran dulu ya? Apa gue belajar fikih dulu ya? Bagaimana cara sholat? Nah, belajar dari mana? Kalau Hawarin belajar dari mana? Belajar dari Kecil. Bukan ada 5 pertanyaan di yang kalau kita bisa jawab satu di antara pertanyaan ini, maka kita akan bisa menjawab sisanya gitu. Luar biasa. Nah, Apa 5 ini? kuncinya pertama ada what, why, who, sama how, sama where. where. 6 dong. Oh 6 nih, iya 6 berarti salah aku. Ya, nggak salah, kurang aja. Kurang aja. Ya, Oke. Terus. Oke. Terus. Nah, teman-teman kira-kira kalau kita pengen menjawab, kalau ada satu pertanyaan yang dijawab terus bisa menjawab pertanyaan yang lain, itu kira-kira apa? Kita mulai dari mana? What mungkin? What? Enggak, misalnya apa itu Islam? Nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Misalnya bagaimana cara ajaran Islam? Terus akan ada pertanyaan berikutnya. Akan ada. Kayaknya Ustaz aja enggak sih? Saya sedikit ragu menjelaskannya. Saya sudah mengumpat dengan baik gitu ya. Jadi maksudnya Warren gini, ada satu pertanyaan yang kalau pertanyaan ini dijawab maka yang lain akan semakin mudah gitu. Oke. Tapi kalau yang lain dijawab tapi yang satu belum, itu biasanya juga tidak akan menyelesaikan masalah. Contoh misalnya, ada orang tahu tentang apa itu puasa misalnya. Oke. Apakah dia pasti akan berpuasa? Belum tentu. Belum tentu. Karena ketika dia tahu apa itu puasa, puasa adalah definisinya imsak, menahan. Menahan apa? Menahan daripada sesuatu yang bisa membatalkan. Yaitu apa? Yaitu adalah kepentingan perut dan kepentingan di bawah perut, kemaluan misalnya. Itu kan definisi puasa. Tapi belum tentu ketika dia tahu definisi lantas dia mau puasa. Banyak kok, banyak banget. Banyak banget kan? Karena kurang satu hal. Apa tuh? Nah, tapi kita contoh lagi, itu kan baru what. Oke. Contohin yang how. Sekarang kita kan diajarin waktu di SD bagaimana caranya untuk sholat, ya kan? Caranya menutup aurat, kemudian wudhu, gitu kan? Terus kemudian habis wudhu dari tangan dulu, habis itu sampai kaki, selesai baru ngadap kiblat, gitu kan? Terus wudhu mulainya juga gimana caranya itu udah dijelasin juga. Tapi setelah selesai kita belajar, kayaknya nggak ada giroh, nggak ada kemauan yang besar gitu untuk melaksanakan sholat. Belum tentu orang yang tahu cara sholat lantas langsung mau sholat. Nah, berarti what belum tentu dia mau. How belum tentu dia mau. Kalau where di mana ya kan? Misalnya dia tahu di mana haji. Tapi dia punya duit tapi nggak mau ke sana. Gitu. Bahkan ada orang Arab itu belum pernah pergi ke Masjidil Haram. Oh gitu. Tinggal di Mekah, nggak pernah pergi Masjidil Haram. Terlaluan. Serius benar. Ada orang yang aku pengen citak orang. Ada serius banyak loh di situ. Oh gitu. Jadi tinggal nggak pernah ke masjid, sama kayak kita lah. Oh gitu. Tinggal di Jakarta nggak pernah ke Monas. Oh iya. Karena dia pikir kapan kamu juga bisa kok. Kapan saya juga pasti bisa ke sana. Tapi belum tentu. Ngesot juga nyampe gitu. Iya. Tapi belum tentu. Dia tahu where. Tapi okay. belum tentu dia mau menjalani. Oke. Dia tahu tentang when. Kapan. Dia tahu kapan waktunya sholat, subuh misalnya. Yeah. Kan? Tapi dia tetap enjoyan enak-enakan tiduran, males-malesan. Berarti nggak juga. Nggak juga. Siapa? Dia sebenarnya tahu bahwa dia tuh datangnya dari Allah, depan diciptakan dari Allah dan akan kembali pada Allah. Sudah balik. Kan harus sholat toh? Oh iya harus sholat. Dia tahu dia laki-laki. Iya dia tahu dia laki-laki. Harus sholat nggak ada liburnya. Betul. Tapi tetap nggak mau sholat. Pertanyaannya kenapa Ustaz? Oke. Where sudah. How sudah. What sudah. When sudah. Who sudah. Yang ketinggalan apa? Tinggalan why. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting yang harus dijawab sebelum teman-teman melakukan segala-galanya. Termasuk sebelum belajar. Karena kalau sudah dapat why, ini menghasilkan motivasi.
Di dalam agama ilmu why ini adalah ilmu akidah. Menjawab kenapa. Contoh, tadi kalau ada orang yang sudah tahu cara puasa nggak mau puasa, apa yang kurang? Iya, dia sebenarnya belum mempelajari kenapa saya harus puasa gitu. Kenapa gue harus puasa? Kalau gue nggak puasa terus kenapa? Kan kenapa? Kalau jawaban kenapa adalah karena begini, begini. Karena begini. Nah, karena itu adalah tipikal jawaban akidah. Karena yang menciptakan kamu adalah Allah. Kenapa Tuhan saya harus Allah? Oh, jelasin lagi panjang. Nah, kalau dia punya why, dia punya motivasi. Oke, contoh begini misalnya. Ada dua kejadian nih. Kita anggaplah kita nih. Satu kejadian kita pengen ngumpulin duit 100 juta. 100 juta untuk bisa haji kita dan ibu kita. Oke. Misalnya. Dengan kita perlu 100 juta. Karena kalau nggak ada 100 juta itu ibu kita nggak bisa dioperasi dan dia nggak akan selamat. Yang mana yang lebih memotivasi orang untuk nyari 100 juta ini? Ketika ibu kita lagi sakit. Karena sudah tahu persis kalau nggak dilakukan maka mati. Maka motivasinya sangat besar sekali dibandingkan untuk nyari haji. Kalau nggak tahun ini ya besok-besok. Ya, nanti-nantilah gitu. Kalau nggak tahun besok ya tahun lusa. Lagi. Oke, nikah dulu lah. Aku nikah dulu aja lah. Nah, ini kan adalah motivasi. Nah, jadi kalau motivasinya kuat maka akan menimbulkan satu action. Makanya kemudian kalau motivasi ini di dalam Al-Qur'an juga ada banyak, tapi biasanya disingkat dengan dua, khauf wa raja. Ya adalah kemudian ketika orang sudah punya akidah, orang sudah punya kemudian jawaban kenapa, dia akan menghasilkan khauf wa raja. Dia akan berharap pada Allah dan dia akan takut dengan Allah. Nah, makanya ketika dia punya akidah semuanya terselesaikan. Saya masuk Islam, saya nggak punya ilmu tentang huruf hijaiyah, saya nggak bisa baca huruf hijaiyah, saya nggak tahu tentang nama Nabi dan Rasul, saya nggak tahu tentang bahkan bulan-bulan Komariah misalnya, saya nggak paham, sama sekali nggak paham. Yang saya punya cuma satu, kenapa saya harus masuk Islam, kenapa saya harus beragama Islam, kenapa Allah Tuhan saya. Maka itu mendorong saya untuk mempelajari semua hal yang memang harus dipelajari. Nah, berarti ini yang pertama, kunci daripada memulai untuk belajar adalah menemukan why. Kenapa kita harus belajar? Pola pikir itu berarti bukan masalah teknis. Karena kalau why menghasilkan yang namanya akidah, maka pertanyaan yang lain itu menghasilkan fikih. How, bagaimana cara beribadah, sholatnya seperti apa, tangannya seperti apa, gerakannya kayak apa, itu semua adalah fikih. Dan itu bukan termasuk yang pertama. Yang pertama adalah why. Dan itu juga bisa dilihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Wah, semuanya balik ke sana saya. Masyaallah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih. Yatlu alaihim ayatih ini untuk menjawab why. Kenapa harus saya beribadah pada Allah? Dia bosmu. Kok tahu dia bosku? Lah ini yatlu alaihim ayatih. Maka kemudian membacakan pada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim. Dan setelah itu dia punya attitude untuk belajar. Dia punya merasa lemah, dia merasa kurang, dia merasa perlu untuk belajar. Nah, baru yang ketiga apa? Yu'allimuhumul kitab. Nah, itu aja sudah kata-kata sudah pakai yu'allim. Dan Allah baru akan mengajarkan kepada dia Alkitab. Baru akan mengajarkan kepada dia perkara-perkara tentang halal dan haram. Perkara-perkara perlu dia ketahui. Yu'allim itu asal katanya allama yu'allimu. Allama yu'allimu. Alama itu artinya kemudian mengetahui. Yu'allim itu memberitahukan atau ya mengajarkan, literally gitu. Padahal kita bukan di Jaksel ya. Jadi itu adalah kunci yang pertama. Kunci yang kedua akan kita bicarakan pada video yang kedepan berikutnya.